wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima. Iman Islam tentunya yang paling utama yang harus kita jaga dengan takwa, karena takwa itulah yang menjadi bekal terbaik kita untuk menghadapnya. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, maka berbekallah karena bekal yang terbaik itu adalah takwa. Habibin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah selesai puasa Ramadan. Kita masuk di bulan Syawal dan ini pengajian perdana ya. Sehingga kita pemanasan dulu. Kita bawakan tema setelah Ramadan kita ngapain kita. Bapak-Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang menyelesaikan Ramadan seharusnya punya pertanyaan yang perlu ditanyakan kepada diri kita masing-masing. Apakah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau iya, tandanya apa? Kalau enggak, cirinya apa? Ini pun nanti ditangkap sama seorang wanita di majelis taklim yang ada di Purbayan. Dia bertanya, puasa itu tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Pertanyaannya, kapan kita menjadi orang bertakwa? Atau cirinya apa kita menjadi orang bertakwa? Bapak-Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ketika menyebutkan tentang tujuan dari puasa yaitu bertakwa, maka Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan wal hikmatu min fardihi tahsilu taqwa. Hikmah dari orang itu berpuasa Ramadan ya harapannya menjadi orang yang bertakwa. Dan ketika seseorang itu berpuasa Ramadan, Al-Maidah 27 Allah menyebutkan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Imam As-Sa'di rahimahullah mengatakan dalam tafsirnya fi hadhil ayat dalilun ala anna taqwa sartun liqabulil a'mal. Ayat ini yaitu Al-Maidah 27 tadi menunjukkan bahwasanya syarat diterimanya amal bertakwa. Waman lam yakun minal muttaqin lam yuqbal minhu amaluh. Siapa yang tidak menjadikan dirinya orang bertakwa, maka amalnya tidak akan diterima. Sehingga kalau dikontekkan dengan Ramadan, kita mau menanyakan pada diri kita, puasa kita Ramadan kita berhasilkah, sukseskah, benar-benar sudah menjadi minal a'idin wal faizinkah? Maka kita harus bertanya, sudahkah kita jadi orang takwa? Wah, itu pertanyaan angel mas, jawabannya nggih bener memang angel. Makanya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataif Al-Ma'arif fi mali mawasim al-am minnal wazaif wa dhaif, beliau mengatakan tanda puasa seseorang itu diterima bahwasanya wa minha anna mu'adatus siyami ba'da siyami Ramadan alamatun ala qabuli shaumi Ramadan. Bahwasanya tanda puasa seseorang itu baik, Ramadannya baik, wabil khusus diterima, yaitu dia setelah Ramadan masih mau puasa lanjutannya. Kan enten biaya niku ajeng Ramadan iki anyel. Poso meneh to. Lah kok ya Pak kok etok anyel ora iso ngrokok. Mengke berposo atau ajeng rampung poso niku wis kaya wong paling merdeka. Merdeka. Begitu sudah Idul Fitri niku pokoknya yang di penggalihnya itu pokoknya aku wis mau poso meneh.
poso buatku yo mung poso Ramadan tok. Mau Ramadan gak wajib aku moh. Nah, ini kalau menurut penjelasan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali niku perkataan atau akhlak yang kurang sae, justru menunjukkan ketakwaan yang belum terbangun. Artinya kalau seorang itu benar-benar berpuasa dengan benar, menikmati puasanya dengan benar, menikmati satu bulan itu melatih rohaninya dengan benar, maka beliau mengatakan bahwasanya anna wa'ada tasyam ba'da syami Ramadan, yaitu akan mengulangi puasanya. Nah, ning mengulangi puasanya kan boten kedah sewulan full toh. Berarti puasa napa niku sing dimaksud? Puasa Syawal. Mungkin ibu-ibu yang punya utang nggih puasa nyaur utang niku. Tak mangke sak bibare Syawal wonten Senin Kemis, wonten poso Daud, Ayamul Bid, mekaten. Jadi menjadikan puasa itu sesuatu yang menarik itu loh buat jiwanya. Dan bahkan seorang profesor dari Jepang itu beliau meneliti sampai dapat Nobel. Nobel itu berarti penelitiannya itu bermanfaat buat manusia. Nah, beliau meneliti bahwasanya puasa itu merupakan mekanisme tubuh untuk melakukan self healing. Dan terus tubuh kita niku sakjane niku tiap hari niku membutuhkan cara motor, mobil niku bahan bakar. Bahan bakar itu yang disebut dengan kalori. Nah, tergantung orangnya. Kalau orangnya pekerjaannya berat ini macam-macam, mungkin berat secara fisik, berat secara pikiran gitu kan. Nah, maka dia membutuhkan kalori yang banyak. Kok kalorinya butuh banyak, makannya sedikit, masukkan kalorinya sedikit, akhirnya kering. Kering. Sebaliknya, kalorinya yang dibutuhkan sedikit, tapi makannya banyak, lemu ada 10. Nah, akhirnya kelebihan kalori ini macam-macam nanti bentuknya, kolesterol, diabetes, asam urat. Kan nanti kalori yang berlebih ini disimpan dalam bentuk cadangan-cadangan yang ada di tubuh, berlebihlah itu. Sehingga dengan berpuasa menurut Pak Profesor itu, tapi puasa yang benar nanti ada orang puasa, aku bar puasa bukan malah sehat nih tambah loro opnam. Kita ngerti lah nek buka pripun. Buka yo kabeh-kabeh tak sikat. Enten cola, enten sirup, enten teh manis, enten kabeh pokoke. Kulo sayin kolu kabeh-kabeh pengen tak olu. Wis, kalau udah kayak gitu ya enggak sehat. Nah, makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, ironinya di bulan puasa itu harusnya konsumsi kita, pengeluaran kita untuk konsumsi itu kan berkurang. Tapi faktanya malah nambah. Pasar-pasar itu nambah bahan makanan yang dijual. Tapi mungkin baru poso itu mulai berkurang. Itu menunjukkan ada peningkatan konsumsi justru pas bulan Ramadan. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, akhirnya kula nek kapan niku ngeterke lari kula niku sakit perut niku gede nggih kebah. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kembali ke sini. Kalau kita kemudian sudah nggak mau lagi berpuasa, nah bahaya ini. Satu, secara keimanan bahaya, jangan sampai kita takwa kita kok nggak baik. Yang kedua, secara kesehatan, nanti kita justru nggak sehat. Makanya panjenengan yang ngapunten, bila sudah ada keluhan-keluhan kesehatan, mulailah mencintai puasa itu sebagai gaya hidup. Nggak apa-apa. Jenengan tinggal milih mau Senin Kemis, mau Daud, mau apapun. Lah aku kan wis kesel golek duitku akeh mosok tak jajake ra etuk Pak, angsal Bu. Mboten angsal, tapi seorang muslim yang kaya itu kan dalam mengeluarkan hartanya kan enggak selalu harus dalam bentuk sesuatu yang dimakan. Makanya Solo itu darurat sampah. Gunungnya sampah niku sudah melebihi kapasitasnya sejak sekian tahun yang lalu sampai longsor. Sampai kalau jenengan mirsani ten JDIH Kota Surakarta niku enten apa nggih namanya perwali niku ten perwali tentang penanganan sampah yang sudah numpuk niku. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala.
dosen saya di Universitas Indonesia waktu beliau masih hidup. Nek mboten klentu beliau mengatakan gini, permasalahan sampah di Indonesia ini jane gampang. Angger wong gak nyampah men kok ora enek sampah. Maka sebenarnya permasalahan penyakit di dalam tubuh kita sampai akhirnya rumah sakit sak pirang-pirang niku ya datang dari makanan. Makin banyak kita makan, makin banyak peluang kita sakit. Apalagi banyak makan nggak banyak gerak, tambah banyak peluang sakit. Makanya rumah sakit nggak dibikin kok rame, dibikin rame ya, itu sebenarnya bukan indikasi kebaikan, malah kejelekan. Berarti ada sesuatu yang nggak bagus dikonsumsi masyarakat. Misal kalau kayak contoh zaman jenengan muda-muda ini kan daharan yang palingan telo, niku to, pisang, godhog, kacang. Sak niki enten seblak lho, tinggal resiki meja niku lho. Niku dipangan lho sak niki. Padahal niku isine napa? Kerupuk dikeki banyu, kaya sambel, dikeki saus, kaya kecap. Kula delok rupane ora wani mangan wedi. Dan beberapa video saya lihat niku ada anak-anak muda sing tiap hari makan itu. Niku gagal ginjal. Karena sudah maneka warna dilebokke ten niku. Makanya jenengan yang punya putra remen makanan ngoten niku mang imutaken. Sehingga sekarang kan banyak orang jual apa niku? Rebusan, kukusan. Nah, niku kan nggih mulai ramai karena ya orang kalau paham benar dengan yang saya sampaikan ini, dia akan kembali kepada kebaikan-kebaikan yang bisa dibangun dari makanan-makanan sehat ini. Makanya kalau ada istilah makanan itu makin banyak prosesnya, ultra proses, maka yang terjadi potensi penyakitnya itu besar. Makanya jangan dikaitkan aku sugih makan kudu ini kudu ngono boten. Justru jenengan kaya itu harus menikmati masa tua di atas kesehatan yang paling utama. Dengan sehat jenengan ibadah dimanapun, ke Mekah sana nggih aman. Tapi nek boten sehat, susah dengan mungkin mriku susah, terpundi-pundi susah. Nah, mungkin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala jadi dikatakan ciri suksesnya Ramadan kita adalah jenengan kita masih mau berpuasa. Ayo, sinten sing pun nyawal ayo. Makanya jenengan yang belum nyawal, kan nyawal. Kalau misal utang jenengan kok kata nggih nyawal riyin. Tapi nek utangnya sekedhe, kok pilih namung kalih nomor 3, utang dibayar dulu. Membayar utang itu wajib, Syawal itu sunnah. Wajib ketemu sunnah, wajib didahulukan daripada sunnah. Tapi nek utang jenengan misal kata, gangsal welas misal ngoten. Kan enten biaya setri niku ketemu Ramadan haid, Ramadan mau berakhir haid lagi gitu kan. Nah, maka Syawal dulu dilakukan. Karena Syawal niku Syawal niku waktunya cuma 1 bulan niku. Dan sudah kepotong tanggal 1 Syawal. Biasanya 2 Syawal lebih susah untuk puasa karena masih muter gitu toh. Nah, baru nanti nyaur poso Ramadan yang diutang itu waktunya 1 tahun. Tapi dipercepat itu jauh lebih baik daripada ditunda. Karena biasanya ditunda akhirnya ketemu Ramadan melih. Lah orang yang tidak membayar utang Ramadan sampai ketemu Ramadan lagi, dia tetap wajib nyaur plus bayar fidyah sejumlah hari yang diutang. Jadi malah kena denda ketambahan fidyah melih. Makanya Bapak Ibu Allah niku perlu dipahami. Fa inna Allaha idza taqabbala amala 'abdin wa faqahu li amalin sholihin ba'dahu. Karena Allah itu kalau menerima amal seorang hamba itu akan diberikan taufik untuk beramal baik setelahnya. Berarti apa? Amal baik kita di Ramadan itu apa? Misal tarawih, jenengan saged tarawih sebulan full. Alhamdulillah boten bolong. Umpami bolong jenengan napa istilahnya? Jenengan tambal, jenengan sulami ten griya. Wah, aku ndek bengi ra tarawih mergo ngeterke si pulang ning luar kota, misal. Terus ning aku salat malam ning omah misal ngoten. Niku bisa sebulan full dengan jaga itu. Maka begitu lepas Ramadan, jangan blong dengan kedah qiyamul lail. Dan jumlahnya tidak harus sama, 2 plus 1 itu pun cukup. Makanya Nabi SAW mengatakan ahabul amal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang sangat dicintai Allah, ahabbu itu yang paling dicintai. Itu bukan soal banyaknya,
tapi sedikit ning ajek ning sithik. Syukur-syukur sudah ajek kok banyak niku langkung sae. Artinya ngeten umpami jenengan dari awal nawaitunya pokoknya aku menbengi loro plus 1. Lajeng jenengan ngumum misal jam sekawan langkung dosa. Adane 4:30. Nah, terus jenengan sholat kalih plus 1. Niku nek jenengan lereni namung 3, biasanya ngantuk keturun kawanen kan wonten. Nah niku mau tambahi meneh mboten napa-napa. Nawaitunya sudah pas 2+1. Nah, kok masih ada waktu tambah lagi 2, tambah lagi 2, tambah lagi 2, ngantos dumugi adzan subuh. Alhamdulillah salat subuh. Boten kawanen tetep ing angsal qiyamul lain. Sebagian orang niku salah niku napa? Qiyamul lail niku kathah komplit ning bar niku subuhane pas duha. Niku klenu. Subuh niku wajib, qiyamul lail niku sunah. Wajib itu harus dilakukan sesuai dengan waktunya, sunnah dikerjakan setelah wajib dikerjakan dengan baik dan benar, sehingga sunnah tidak boleh merusak tatanan yang wajib. Makanya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan lagi kama qala ba'duhum, sebagaimana sebagian besar ulama mengatakan sawabul hasanati al hasanatu ba'daha. Orang itu dikatakan sudah sukses dalam berbuat yang baik ketika dia melanggengkan kebaikan setelahnya. Misal Ramadan, ada keutamaan sedekah, memberi makan orang yang berpuasa, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Niku Ramadan. Nah, Ramadan kan buka puasanya setiap hari ya. Niki misal pengawasannya niki seminggu pisan terus dengan aku melu angger ahad atau pekan yang pertama atau kedua saya ikut. Nanti butuhnya snack berapa saya tak nyumbang. Itu tidak apa-apa. Artinya jenengan ikut pada sebagiannya, tidak harus semuanya. Tapi ini ajeng semuanya tidak apa-apa. Tadi siang di kantor internet yang kula saja, Mas, kita tahu nih daerah kene kita Mas, Tegal Madin apa namanya daerah itu. Terus lo itu daerah pundi rel Plumbon Ngetan, engko ketemu pertolongan gede kanan. Oh nggih, kula nanti ngisi pengawasan mriku. Ning kula masjid sing Etan dalan. Oh niki masjid kula dalan. Nggih pripun? Niku angger subuh bendino Mas. Metu soto 100 porsi. Wih, mantep loh. Mantep nih. Jenengan sing omahe mriku terose lho ya, kula dereng nate gitu. Wah niku saya niku. Tengah sawah. Oh, oke. Nah, wah saya niku. Wah, lah kok iso kenceng men ngono. Enten donature Mas. Bos alhamdulillah niku. Niku orang kaya yang tahu kemana harus menafkahkan harta. Jadi orang itu dibagi 4 kata Nabi. 2 yang pertama masih baik, 2 yang terakhir jelek. 2 yang pertama ini yang terbaik dari yang pertama ini. Itu dia punya ilmu, punya harta, ngerti ilmu agama, gini ngerti, punya harta. Wah, nek sugih buka kaji, umroh, sedekah, semua tahu dia mau buat apa itu tahu, kurban tahu. Nah yang kedua punya ilmu, tidak punya duitnya. Nah, mungkin kayak kebanyakan kita lah, ngaji ning ra duit gitu kan. Kalau betul-betul sing putih kayak pokoknya umumnya kita lah. Biasanya orang sugih luwih sithik timbang orang duit to. Lah niki nek ningali piyai nomor 1 batin, ya Allah, kula nek gadah yatra kados ngoten niku, kula nggih kersa ngoten niku. Nglampahi amal Pak Ibu sing sugih niku. Niki angsal ganjaran sami. Penak to. Terus jenengan nek ngertosi piyai lomo, piyai soleh tur lomo, iku mang batin. Nek jenengan boten gadah, tapi nek jenengan gadah batin tok ya ora itu. Sugih gaweane wong batin niku ora kena. Tetap harus andil gitu kan. Nah, yang kedua, 2 yang terakhir, ini yang ketiga ini orang jeleknya. Dia punya harta, dia nggak punya ilmu, sehingga hartanya itu digunakan untuk memperturutkan hawa nafsu. Sedikit mendem main metode semua itu lah. Nah, yang paling apes ini sing nomor sekawan. Ini sak apes-apes wong. Wis ra dedet, ra ilmu, tur batine elek. Ini untuk dosa sing padha.
Jadi delok wong liya mendem, dek arep tuku ya ora duwe duit, batin aku nek dhisik yo pengin malah entuk dosa sing padha. Makane ampun batin sing elek-elek. Nah, mulai ningali TV enten koruptor sekian triliun divonis cuma sekian bulan dengan batin. Wah aku yo gelem kaya ngono. Nggih, entuk dosa padha ning ra ngrasake penake. Penake wong kuwi maksude, ngrasake duit niku lho. Nah, makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala kembali ke sini ya, dikatakan bahwasanya balasan kebaikan setelah jenengan lakukan adalah jenengan menjalankan lagi kebaikan itu walaupun dengan format atau jumlah yang enggak banyak, sedikit. Kalau misal Ramadan jenengan usahakan pokoknya aku mendino melu napa nyumbang tinggo buka puasa bareng misalnya. Lah niki misal harian misal jenengan tinggal tanglet masjid, masjid kegiatannya apa? Oh enten pengawasan niki enten pengawasan niki kami menyediakan minum dan snack. Oh iya wis aku melu sing ahad pertama we gitu. Lah kok namung ahad pertama? Soalnya ahad pertama biasane nampa gaji lah. Ini kan saged disesuaikan. Atau mungkin kok aku nyumbang aku ane, lah kok aku mawon. Lah soalnya aku dodolan banyu. Enggak apa-apa itu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Dan itu harus hadir pada diri kita. Kalaupun dengan jumlah yang banyak seperti itu jenengan tidak sanggup, tidak apa-apa. Jenengan misal tiap subuh 2000 masukkan kotak infak. Wong ewu yo kakean nggih pun 1000 pun. Oh yo kakean wis 500 susuke putune pun. Putune jajan kadang mesti digletake. Mbah yo le nggih Mbah pun pokoke kotak infak. Angger subuh niku Allah mengirim dua malaikat. Dua malaikat itu mengatakan Allahumma ati munfikan khalafan, ya Allah ini orang suka bersedekah ganti yang lebih baik. Malaikat yang kedua mengatakan wa ati mumsikan talafan, ya Allah ini orang pelit dan bodoh dikerak niki menghancurkan membinasakan hartanya. Kan enak banget tuh ini sing kali ini berkali ini. Makanya ketika jenengan mampunya 1000 2000 enggak apa-apa, itu enggak apa-apa. Terus kotakin pakai mboten kedahan masjid mriki, masjid pundi ki misal jenengan subuhan ten masjid caket riyo jenengan templungke, misal jenengan mlampah ten pundi gitu kan, misal mlampah ten masjid arah mriku ten masjid Solikin delok kotak infak mampir sik templungke ndak apa-apa. Dimanapun ndak apa-apa. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala nggih. Kemudian beliau mengatakan lagi faman amila hasanatan summa abba'aha ba'da bihasanatin kana dzalika alamatu ala qabulil hasanatil ula. Siapa yang melakukan kebaikan lalu dilanjutkan dengan kebaikan setelahnya itu tanda diterimanya kebaikan yang pertama. Kama anna man amila hasanatan summa adba'aha bisayyi'atin kana dzalika alamata raddal hasanati wa adama qabuliha. Sebaliknya, orang kok sudah puasa Ramadan dengan baik dan benar, yo ya mulai baca Quran ning bar niku kok blas ra gelem berbuat baik, bahkan dia berbuat yang jelek gitu kan. Bahkan dia berbuat yang jelek. Ramadan Nabi mengatakan napa? Bahwasanya Allah walillahi laisa lahu hajah. Allah tidak punya kepentingan pada ayat ruka ta'amah wa syarabah, pada orang meninggalkan makan dan minumnya ketika apa? Ketika man lam yada' qaula zur wa amali bih, ketika dia tidak meninggalkan omongan dusta dan perbuatan dusta. Berarti pas Ramadan kita diminta untuk tidak boleh berdusta dari sisi ucapan dan perbuatan. Kok bar Ramadan malah dilampiaskan? Aku lagi dadi copet pas poso prei. Kok bar poso lanjut. Lah niku dikatakan di sini ini menjadi tanda tidak diterimanya puasanya. Pramila ngapunten, poso-poso malah mangkal, bar poso yo biasanya yo ora mari yo tambah dodol. Lah niku. Padahal ketika pas poso niku leren nang bar poso mangkal niku menklentu napa boleh poso-poso malah mangkal. Itu masalah gitu kan. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah ketika jenengan sudah bisa memahami format puasa itu harus kita latih diri kita berbuat yang baik, maka itu harus dilanjutkan setelah puasa. Kejujuran yang kita bangun di bulan puasa ya kita lanjutkan setelahnya. Keramahan kita di bulan puasa, karena enten toh hadis Nabi SAW mengatakan kalau kamu diajak berantem dengan orang lain maka katakan ini soim, aku ki poso gitu kan. Maka ketika kita sudah bisa melatih diri sebulan niku, nah maka ya begitu di bulan setelah Ramadan, Syawal dan seterusnya ya kita berusaha menjadi orang yang sabar.
Nah, di antara proses itu kadang naik turun iman, al-iman yazidu wa yanqus, bar poso niku kadang mandap, maka perlu ditingkatkan wa yazidu fit ta'ah, dinaikkan dengan taat. Nah, taat niku nggih salat, nggih poso melih, sedekah melih, wabil khusus majelis ilmu melih. Ngoten. Pramila yang namanya hati niku terbolak-balik, yang namanya nafsu iman niku naik turun. Nah, maka naiknya itu dengan ketaatan, turunnya dengan kemaksiatan. Nah, kita jauhi kemaksiatan, kita jalankan ketaatan, di atas ilmu didapatkannya di majelis ilmu. Pramila jenengan bermajelis ilmu agar membentengi jenengan jangan sampai imannya turun terus-terusan. Nah, terus-terusan turun, biasanya orangnya terjebak di dalam inna nafsal amaratu bisu, dalam jiwa yang meronta-ronta untuk berbuat jelek. Makanya mantan santri niku jelek, tapi nek dia pernah nyantri niku kandhanane gampil. Mungkin ketinggal nek wong nemplung penjuru. Niku nek mantan santri niku mlebune ten masjid. Tapi nek ora tau nyantri, awak niku enten wong Jumatan ya tetep polah ning jaba senajan wong Islam. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, nggih, kula di sini niku pernah ada dalam satu bisikan setan yang luar biasa. Kowe wani ngandani wong apa kowe wis apik? Ngoten niku. Pertanyaannya, nek semua orang menyatakan harus baik dulu, sempurna dulu semuanya, baru bisa berdakwah. Pertanyaannya, siapa yang orang paling sempurna? Enggak ada kecuali Nabi, satu. Kemudian yang kedua, kalau semua pendakwah punya pernyataan seperti itu, aku kudu apik sik lagi ngadani wong, maka pertanyaannya lagi, nanti siapa yang akan duduk di majelis jenengan? Saya bisa di sini karena jenengan tidak tahu dosa saya. Allah menutupi. Nah, makanya bojo kula tak ajak mriki emoh. Soalnya ngerti modelan kula. Dong mboten. Artinya kita itu orang yang banyak dosa, jenengan saya semuanya sama gitu. Cuman Allah tutupi dosa saya, jenengan tidak tahu gitu. Nah, dari situlah saya menyampaikan harapannya saya memperbaiki diri, ugi mekaten panjenengan. Dan itulah jalan yang paling benar, karena tidak ada orang yang bersih-bersih, tidak ada. Kalau ada orang yang ngaku begitu, Allah yang mengingatkan, fala tuzakku anfusakum wa a'lamu liman ittaqo. Ojo merasa paling takwa. Dijawabke, ojo ngerasa kemresik. Allah lebih tahu mana yang paling bertakwa. Nah, ada. Nek nganti enten sing ngaku-ngaku berarti itu bukan orang alim. Saya seorang alim yang tidak punya dosa, niku ngapusi niku. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, yang diminta dari kita setelah datang atau selesai Ramadan, datang Syawal, yaitu istiqomah. Allah mengingatkan, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, teruslah di jalan yang benar. Nah, jalan benar itu hanya akan diketahui dengan ilmu. Pramila jenengan nggak akan bisa menjadi orang yang bertakwa, nggak akan bisa berjalan di atas siratal mustaqim kalau nggak punya ilmu. Kulo paringi contoh, cah enom misal umur 16-17 boleh punya SIM, dia ngurus SIM, bahkan dalam ngurus niku dhek nembak, otomatis dia kan nggak tahu nih rambu-rambu. Biasanya begitu naik motor ya tetap melanggar, lampu abang diwaca hijau 14, dilarang berhenti ya tetap mandek tengah jenging plang niku. Bahkan nek ten kami niku rambu sing marka dalan lurus niku mboten putus-putus niku ya dilanggar, bahkan melanggar tengah jembatan niku ya dilakukan karena ndak pernah tahu. Makanya kita hanya akan bisa jadi orang bertakwa kalau kita mau majelis ilmu. Kalau majelis ilmu kita tinggalkan, nggak mungkin kita bisa bertakwa. Makanya Imam Ahmad bin Hambal hatta sudah sepuh sekalipun, beliau tetap bermajelis ilmu pada orang yang lebih tinggi ilmunya. Beliau diluruhi sama temannya yang sama-sama seusia. Mat Ahmad, kadang konco atau nah muridnya panggil mungkin saya atau ustadz atau apa, tapi karena ini teman, Mat Ahmad, kowe kok cek golek
ilmu cek mlayu ana rene nentengi sendal itu meh nganti kapan ling ngangsu kawruh kuwi meh nganti kapan. Kata Imam Ahmad, aku akan terus begini sampai kakiku menginjakkan tanah surga pertama kali. Nah, ini berarti jawaban maksudnya apa? Aku bakal terus ngaji sampai tekaning pati. Itu kan dalile. Allah mengatakan tentang istiqomah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang keyakinan. Wa mal yakin, apa itu yakin? Al yakin wa al maut. Keyakinan itu kematian. Dan terus jenengan nek dereng sedo, ampun leren ling salat, ampun leren ling poso, kecuali nek sakit nggih. Ampun leren ling sedekah, bahkan nek jenengan sugih, ampun leren ling umroh haji. Termasuk kurban nek memang jenengan mampu, ampun leren. Jangan kayak sebagian orang. Sebagian orang, Pak, kok mboten kurban melih. Loh, tahun ini kan wis. Lah nggih, jenengan tahun ini mumpun, ning tahun ini kan jenengan tesih sugih. Alah sok tahu kowe. Tahun ngarep aku, tahun ngarep malah meninggal. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, kebaikan kalau memang Allah masih izinkan kita mampu, jangan berhenti. Makanya di dalam Al-Qur'an ada ayat yang berbunyi wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan jatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Niki biasanya oleh pendakwah yang nggak tahu tafsirnya, niki didadekke dalil larangan bunuh diri. Ya nggak salah, bener juga nggak apa-apa. Tapi kalau kita membuka tafsirnya, niki dalil atau ayat turun berkenaan dengan sahabat yang biasa nyumbang ketika terjadi jihad. Jadi Nabi itu bukan punya kas negara APBN itu tidak ada. Dan terus ketika mau ada peperangan, Nabi ngomong sopo sing pengen nyumbang lah ini. Nah sahabat ini niku setiap peperangan itu selalu ikut nyumbang, entah hartanya, entah unta, entah apa, pokoknya dia selalu ikut. Nah suatu ketika dia mengatakan, wis sing niki kula tak leren sik, mosok aku nyumbang terus. Turun ayat itu, wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan jatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Kenapa dikatakan binasa? Karena orang yang biasanya baik kok terus leren dari kebaikan padahal dia mampu, itu jelek. Jenengan yang biasa tahajud kok tiba-tiba leren padahal jenengan masih bisa bangun untuk tahajud, itu jelek. Tapi sebaliknya ketika jenengan biasa tahajud, lajeng jenengan sakit atau mungkin kisah safar, artinya ini pengen tahajud ini tidak sempat karena mungkin di atas kendaraan, mungkin di atas meja operasi, mungkin di atas meja opname dengan infusnya. Maka kalau kondisi yang kedua, jenengan akan tercatat melakukan amal yang sama kayak jenengan sehat dan hadir. Tapi kalau yang kedua, yang pertama, jenengan undur diri dari amal baik karena merasa kesel leren dhisik. Nah, itu yang kena di ayat tadi, wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan kamu jatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Maka orang itu kenapa dikatakan binasa? Karena dia sudah memperturutkan hawa nafsunya, sing pengen santai-santai, leha-leha. Dan itu mesti akan diulangi sehingga kebaikan yang sudah dibangun puluhan tahun dilereni di akhir waktu, akhirnya jadilah suul khotimah. Loh, iki biyen ketok pengajian karo aku kok mantine bunuh diri niku alhamdulillah. Karena melereni ya kebaikan yang dia biasa bangun. Pramila kalau jenengan masih mampu, gak ada halangan, jangan berhenti jadi orang baik. Niku penting. Nggih. Jangan. Dan gak harus banyak. Jenengan tinggal petani apa yang menjadi kerutinan jenengan. Misal jenengan rutin majlis mriki, jenengan rutin masukkan kotak infak ba'da subuh 2000. Jenengan rutin tiap ba'da maghrib atau ba'da isya atau ba'da subuh baca Quran walaupun 5-10 ayat silakan. Jenengan misal rutin setiap malam membaca misal ayat kursi, monggo dilajengke terus sampai Allah mewafatkan kita semua. Dan kita tidak tahu kapan kita meninggal. Kalau ini kan grup. Kalau kan pindah kantor pun ping 3. Teng Jakarta 10 tahun, teng Yogyakarta itu meh 2 tahun, terus saat ini teng Solo ini angka 2 tahun. Jadi pun 14 tahun kalau yang udah 14 lebih 15 tahun. Niku enten grupe ganten. Dan pada waktu saya masuk di instansi-instansi ini, saya jatuhin itu paling enom lah.
Jadi selisih saya dengan teman-teman di atas saya itu di atas 10 tahun. Niku hampir tiap hari atau paling boten seminggu sekali lah niku mesti niku enten WA niku apa lelalu. Niku pun mesti. Pada akhirnya nanti tinggal nunggu nama kita yang tertulis di situ. Niku nek enten sing tulis iki. Ora iso tulis dhewe ya. Kan pun sedo. Nah, maka Bapak Ibu rahmati Allah, nggih, waktu kita itu jelas makin mepet, makin sedikit. Jelas kita itu mendekati ke sana, jelas. Dan perjuangan ini akan berakhir ketika Allah sudah cabut nyawa kita. Tinggal proses cabutnya yang mana? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang, ayo balik marang ngapura dan ridhone Gusti Allah. Atau kemudian kayak jasadnya orang-orang, ruhnya orang-orang kafir, orang-orang yang fasik, dipukul punggungnya, dier gitu. Keluarlah kamu, ukhruji ila ghadabi wa sakhatillah, keluarlah kamu menuju kemurkaan dan kemarahan Allah, apa yang itu. Maka kembali kepada kita masing-masing. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, yang Allah minta istiqomah, istiqomah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan istiqomah ini adalah satu kondisi yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad dalam ayat itu, berarti juga kepada kita. Imam As-Sa'di mengatakan fastaqim ya Muhammad ala amrillahi istiqomatan ta'amatan. Maka wahai Muhammad, istiqomahlah engkau dengan istiqomah yang sempurna, bi an ta'budallah mukhlishan lahuddin muttabi'an li syari'atihi bi jami' umurika, dengan cara engkau beribadah kepada Allah dengan ikhlas, meniti jalan di atas agamanya, siratal mustaqim, di atas ilmu, dan semua urusanmu harus berputar di atas itu. Wala tazighu yaminan wala shimalan, ora usah nengok tengen nengok kiwa belok tengen, terus jejeg mantep-mantep marang Gusti, selesai. Nah berarti nek aku jejeg terus ora entuk menggo yo nabrak nomah niku nek nitih kendaraan nggih kangge menggo, tapi nek tegese agama nggih niki dipegang. Wa'tasimu bihablillah, pegang itu tali Allah dengan kenceng. Wala tafarraqu, tali Allah niku dinullah niku al-Islam niku siratal mustaqim akan jenengan dapati kalau jenengan punya ilmu jenengan dapatkan dari majelis ilmu wonten. Muter-muter jari wonten niku. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Bunda Aisyah, hadis dari Bunda Aisyah, beliau mengatakan ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qalla. Istiqomah niku yang paling dicintai Allah niku sedikit tapi ajeg. Sehingga Ibnu Hajar Al-Asqalani mensarah hadis ini dengan mengatakan fihi isaratun ila anna qalilal amal ma'ad dawami alaihi afdalu min kasirihi ma'a adamid dawam. Amal yang sedikit tapi ajeg itu masih lebih baik daripada banyak nih. Nggih, sok-sok pisan tok, sebulan pisan atau nek kelingan gitu. Sedekah 100.000 tapi nggih nek kelingan. Tapi mending niku 1.000 ngoten niku. Syukur-syukur 100 nek gadah. Nek gak gadah enggak usah dipaksakan juga. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Nah, ini kenapa kok amal yang sedikit tapi ajeg itu disenangi? Li'anna bidawamil amal tadumu ta'ah. Karena dengan jenengan sedikit ning ajeg itu jenengan mengajegkan hati untuk senantiasa taat, wal muraqabatu wan niyatu wal ikhlasu wal iqbalu ala Allah taala, dan jenengan mau ajegkan hati juga untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah, mengajegkan hati juga untuk selalu meniatkan hati hidup ikhlas lillahi taala, wabil khusus wa yaltazimu dzalika dawamu dzikrullah taala. Dan dengan jenengan beramal itu tadi, walaupun sedikit, di situ ada proses jenengan mengingat Allah, mencari ridhonya. Klutik 500, alhamdulillah, saya ingat, berarti dengan 500 ini harapannya nanti menjadi syafaat buat saya di akhirat. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam An-Nawawi mengatakan makna hadis anal amal qalil ad-dawam khairu minal kasir wa al-munqati wa innama kana al-qalil da'imu khairan minal kasir munqati li anna bidawamil amal yadullu dzikr. Kenapa amal yang sedikit tapi ajeg itu dikatakan baik? Karena di situ ada kontinuitas dalam mengingat Allah. Wa tadumu ta'atu wal muraqabatu wan niyatu wal ikhlasu wal iqbalu ala Allah taala,
dan seorang hamba akan terus menerus berlangsung hidupnya di atas ketaatan, muraqabah, niat dan ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala niku dari sisi amaliyah, dari sisi pengharapan. Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan kanu yad'una Allah sita asurin ayyuballigha Ramadan. Para sahabat itu sebelum masuk Ramadan 6 bulan sebelumnya berdoa agar ketemu dengan Ramadan. Summa yad'una sita asurin ayyataqabbala minhum. Dan mereka setelah Ramadan keluar, mereka juga berdoa agar Allah kiranya kersa mau menerima apa yang dilakukan di bulan Ramadan, diterima amalnya. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang yang pas Ramadan mengamalkan yang dikatakan Nabi man lam yada qaula zur wal amali bih, orang-orang yang di Ramadan tidak berbuat dusta dan tidak berkata dusta, karena dia tahu falaisa lillahi hajatan fi ayyata ta'am wa syarabat, karena Allah tidak butuh dengan meninggalkan makan dan minum buat orang yang masih berdusta saat puasa, maka berarti setelah Ramadan dia harus meninggalkan perbuatan itu selama-lamanya. Wabillahi makatan, intinya adalah istiqomah, dan istiqomah tadi sudah saya sampaikan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, maka sembahlah Rabbmu sampai datang keyakinan. Kemudian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, di akhir kajian ini, perdana ini, kita tutup dengan doa. Jadi seperti itu, bulan sepake maniman. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fiha wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma lakal hamdu kulluh. Ya Allah, bagi Engkau semua pujian seluruhnya. Allahumma la qabida lima basyata wa la basita lima qabatta. Ya Allah, tidak ada yang dapat menahan apa yang Kau berikan dan tidak ada yang dapat memberi apa yang Kau tahan. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Ya Allah, terimalah dari kami puasa kami, qiyam kami, tarawih kami, rukuk kami, qiraah kami, sujud kami di saat bulan Ramadan. Allahumma ja'alna minal muttaqin alladzina taqabbalta minhum a'malahum. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang bertakwa, yang Kau terima amal-amal kami di bulan Ramadan dan bulan-bulan setelahnya. Allahumma wafiqna lil istiqomati ala ta'atika ba'da Ramadan. Ya Allah, berilah kami taufik untuk senantiasa istiqomah dan taat kepada Engkau setelah bulan Ramadan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah saudara-saudara kami kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Allahumma ighfir li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah orang-orang tua kami, rahmatilah mereka sebagaimana mereka merahmati kami ketika kami masih kecil. Allahumma aizzal Islam wal muslimin. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi kulli makan. Ya Allah, jagalah, perbaikilah keadaan kaum muslimin di semua tempat. Allahumma fad Indonesia min kulli su'in wa fitnatin. Ya Allah, jagalah negeri kami Indonesia dari semua keburukan dan fitnah. Allahumma wafiq ulata umurina lima tuhibbu wa tarda. Ya Allah, berilah taufik kepada para pemimpin kami untuk senantiasa melakukan apa yang Kau cintai dan Kau ridhoi. Allahumma wafiqhum li tahkimi syariatika waj'alhum rahmatan lirraiyati. Ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang yang mendapat taufik untuk menjalankan agama Engkau dan menjadikan mereka sebagai rahmat buat rakyatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin.